al aslu fil asya at-tahrim hatta yadul dalil ala tahliliha. Itu dalam akidah. Semua itu haram. Semuanya haram. Semua haram. Baik. Sampai ada dalil yang membolehkan. Yang muslim silahkan kembangkan Islamnya. Yang non muslim silahkan kembangkan. Tapi pertama tidak boleh ada paksaan. Dan yang kedua, semua adalah atas kesadaran diri. Semua sepakat khamar itu haram. Begitu sampai rokok, berbeda tafsirnya. Iya, karena tidak ada kata rokok dalam Quran maupun hadis. Program siaran dialog keagamaan di radio kerjasama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan Radio El Sinta Semarang. Indonesia terdiri atas beragam suku, budaya, dan agama yang tentunya memiliki berbagai pandangan terkait kehidupan. Sebagai umat Islam, meneladani sifat Rasulullah SAW merupakan keistimewaan yang dapat membuat hidup menjadi lebih bermakna dan menghindarkan diri dari dosa. Simak siaran agama Islam Radio El Sinta Semarang bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia Jawa Tengah dengan tema teladan Nabi Muhammad SAW dalam menyikapi umat agama lain bersama saya Muhammad bin Jahidin selama 1 jam ke depan. Anda masih menyimak program siaran dialog keagamaan di radio bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana kabar Anda pendengar pada kesempatan siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan puasanya lancar serta diberkahi oleh Allah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan nih siaran agama Islam Radio El Sinta Semarang bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan tema hari ini ialah teladan dari Nabi Muhammad SAW dalam menyikapi umat agama lain. Dan sudah bersama saya saat ini, Masya Allah, sekali ini sudah istimewa, datang langsung, sudah hadir Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah, ada Dr. Kiai Haji Tafsir MAG. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Selamat siang pemirsa semuanya. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, semoga pemirsa juga para pendengar baik-baik semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Puasa sudah hari ke-22 gitu ya Kiai. Memasuki fase-fase akhir. Fase akhir ini sudah bagaimana ini, semangatnya masih kuat ya Pak Kiai ya? Mestinya semakin khusyuk, semakin khusyuk. Semakin ruhaniyah. Kalau Nabi kan malah Nabi itu sudah eksklusif mengisolasi diri dari keramaian. Sudah tidak ada aktivitas umum begitu ya Pak Kiai ya. Iktikaf sehari-harinya 10 hari terakhir. Bertapa di masjid. Masya Allah. Mengisolasi diri dari keluarga, mengisolasi diri dari keramaian. Bahkan kalau dalam suatu riwayat kan sampai mengencangkan ikat pinggang gitu ya Pak Kiai. Iya. Jadi ini paradok ya. Betul. Kalau kita semakin kacau. Semakin akhir, semakin berburu takjil, semakin tinggal. Aduh ya Allah, mudah-mudahan tidak terjadi sama kita ya Pak Kiai ya. Bukan semakin ke masjid, tapi semakin ke mall. Semakin ke mall. Dan terminal. Karena THR baru cair juga ini Pak Kiai. Ini paradok yang ada. Jadi kalau Nabi semakin ruhaniyah, kalau kita semakin jasmaniyah. Jasmaniyah, betul. Baik, tapi Pak Kiai dari tadi seharusnya banyak nilai atau suri tauladan yang bisa kita ambil dari Rasulullah SAW ya, mengingat kita juga akan menjelang tahun pemilu, saat ini masih Ramadan begitu ya. Bagaimana kemudian Rasulullah itu memberikan contoh bagi kita umat-umatnya ini untuk tadi menghargai proses-proses yang sebetulnya penting gitu kan, menjadi nilai lebih tetapi penuh hikmat dan tetap berharap barokah dari Allah dalam proses mencapai target-target penting tadi Pak Kiai. Ya, Rasulullah Muhammad adalah uswah kita. Jadi uswah hasanah kita, teladan yang baik untuk kita, baik dalam kehidupan beragama maupun dunia. Walaupun dalam batas tertentu Nabi menyatakan antum alamu bi umurid dunyakum. Urusan dunia kamu lebih tahu. Tetapi sekali lagi dalam banyak hal
beliau bisa kita teladani baik urusan ukhrawi maupun duniawi, walaupun tentu dalam suasana konteks yang berbeda. Maka beberapa hal yang kita pahami dari Nabi Muhammad SAW terkait dengan sikap kepada agama lain. Pertama, beliau menyatakan bahwa ahabuddin illah al-hanifiyatu samhah. Beragama yang terbaik itu adalah beragama dengan cara yang hanif dan samhah. Apa itu samhah itu? Jadi hanif itu lurus, samhah itu tasamuh, toleran. Samhah ya? Iya, samhah. Jadi al-hanifiyatu samhah. Jadi yang lurus itu bisa diartikan tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, sehingga moderat, tengah-tengah gitu kan. Lurus kan tengah gitu. Maka bagaimana beragama yang lurus, moderat, tetapi dan juga tasamuh, toleran. Ini prinsip yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita terkait dengan cara beragama yang terbaik. Cara beragama yang terbaik. Jadi tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, tapi yang tengah-tengah, lurus gitu. Dan juga tadi tasamuh, atau yang kita lihatkan sebagai toleran. Tapi Rasulullah bagaimana sebetulnya Kiai mencontohkan tadi sikap bertoleransi baik sesama umat Islam saat itu maupun yang di luar Islam saat itu, Pak Kiai? Ya, jadi beliau terutama terkait dengan muamalah ya tentunya. Kalau ibadah jelaslah lakum dinukum waliyadin gitu kan. Jadi agamaku itu terkait dengan akidah. Tapi hal muamalah, bagaimana kita inklusif, lebur dalam dinamika sosial dengan siapapun, apapun latar belakang agama. Termasuk Nabi Muhammad juga bermuamalah dengan orang-orang agama di luar Islam. Bahkan beliau juga bermuamalah dengan orang Yahudi. Yang paling sering jadi rujukan lah ketika Nabi Muhammad itu suatu ketika beli makan kepada orang Yahudi. Anehnya ya bukan berarti Nabi mungkin kekurangan uang ya. Nabi nggak mungkin kekurangan uang ya. Tapi di akad atau transaksi ini Nabi itu kredit gitu. Angsur gitu. Angsur dengan penjualnya yang beragama Yahudi. Tetapi Nabi kan tetap bertanggung jawab. Ketika angsur, beliau menjaminkan baju besinya. Ada jaminan. Ada jaminan yang beliau berikan kepada penjual, yakni yang inilah orang Yahudi. Artinya apa? Dalam bermuamalah tidak ada batas apapun gitu. Termasuk dalam jual beli. Maka sekali lagi kita tidak ada terkait dengan kehidupan duniawi yang bersifat eksklusif. Jadi tidak ada zona eksklusif bagi umat Islam dalam bergaul, menyangkut muamalah, menyangkut duniawi. Kita bisa bermuamalah, kita dinamika sosial secara normal tanpa harus eksklusif. Sehingga tidak ada zona eksklusif ekonomi Islam misalnya. Ada ZEEI. Jadi kita melebur di situ. Baik, Pak Kiai. Tadi berbicara mengenai toleransi terhadap orang di luar agama Islam. Ternyata ada dicontohkan oleh Rasulullah ya. Tapi sebelum kita lanjut ini sepertinya bisa dikorek lebih dalam lagi ya Pak Kiai. Mengingat kan seperti boleh diperbolehkan, tapi kan sepertinya ada batasan yang harus dilakukan. Ya, jadi kita membedakan pada dua dimensi ya, antara dimensi akidah dan dimensi muamalah. Sehingga kita bisa mengacu pada kaidah fikih. Kalau kaidah fikih itu di dalam bidang akidah itu kan
aslu fil asya at-tahrim. Hatta yadulla dalil ala tahliliha. Itu dalam akidah. Semua itu haram. Semuanya haram. Semua haram. Baik. Sampai ada dalil yang membolehkan. Sampai ada dalil yang menghalalkan. Yang namanya menyembah itu kan prinsipnya haram. Menyembah siapapun itu haram. Kecuali yang dibolehkan. Kepada siapa menyembah yang dibolehkan? Kepada Allah. Maka segala sembahan selain Allah maka diharamkan. Iya. Jadi sempit gitu, karena semuanya haram. Tapi sebaliknya dalam muamalah dibalik, semua boleh. Semua boleh. Al aslu fil asya al ibahah. Hatta yadulla dalil ala tahrimiha. Semua boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan, silahkan dijalani. Itu dalam bidang muamalah. Dan muamalah ini jauh lebih luas cakupannya dalam kehidupan kita sehari-hari dibanding menyangkut akidah. Oleh karena itu Nabi pun begitu banyak memberi contoh pada kita. Bahkan ada yang menurut saya betapa bijak dan sabarnya Nabi menghadapi orang lain yang menyakiti beliau, yang menyakiti dirinya gitu. Ada seorang perempuan Yahudi itu membawa daging kambing yang beracun. Itu kan daging kambing yang beracun. Kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi kan juga tidak tahu kalau itu beracun. Dan Nabi pun menikmatinya gitu. Hingga kemudian diketahui bahwa di dalam mulutnya terdapat racun. Sehingga sahabat-sahabat kan emosi. Apakah boleh perempuan ini saya bunuh? Sampai begitunya sahabat ya? Iya. Jadi sahabat nanya, wahai Nabi, apakah perempuan Yahudi ini boleh kita bunuh? Maka Nabi jawab, jangan, tidak boleh. Jadi sebegitunya Nabi nggak dendam, tidak, karena itu menyangkut muamalah. Begitu bijak, tidak pendendam, dan tidak begitu mudah untuk memvonis ketika itu menyangkut muamalah. Oleh karena itu terkait dengan muamalah tentu lebih banyak dengan aturan antum alamu bi umuri dunyakum. Antum alamu bi umuri dunyakum. Iya, itu Mas Muhammad. Jadi apa aturan yang ada itulah yang kita ikuti. Misalnya jual beli, muamalah, kemudian transaksi, ya udah aturan yang ada gimana di transaksi itu. Tidak mesti hanya sebatas pada teks dalil Quran hadis, tapi juga aturan kelaziman umum itu juga bisa menjadi ukuran, dan tidak melihat diskriminasi latar belakang agama. Oleh karena itu banyak non muslim tapi bisnis di bidang keislaman gitu ya. Misalnya wisata syariah gitu, wisata halal, betul. Tapi pemiliknya non muslim. Nah, jual baju koko gitu ya Pak Kiai ya. Karena itu muamalah nggak ada masalah. Bisa jadi direktur bank syariah itu non muslim. Nah, itu karena itu muamalah. Dan itu terjadi karena yang dicari bukan masalah hukum syariahnya, tapi profesionalitasnya. Jadi walaupun non muslim tapi profesional di bidang perbankan misalnya, bisa diangkat menjadi direktur bank syariah karena menyangkut muamalah. Tapi menarik nih Pak Kiai, tadi kalau misalnya urusan profesionalitas begitu ya, kadang masyarakat atau mungkin bahkan kadang saya juga berpikiran bahwa suatu yang sudah berurusan dengan agama Islam ya harus orang Islam lah yang memimpin begitu, yang mengerjakan. Tapi kalau ternyata urusan profesionalitas masih diperbolehkan, lantas bagaimana nanti misalnya sang tokoh non muslim ini kemudian memahami atau mempelajari bagian-bagian yang harus menjadi batasan orang Islamnya sendiri Pak Kiai? Ya, jadi
karena itu punya profesionalitas, pasti dia tahu batas-batasnya. Itulah maka misalnya dalam muamalah perbankan misalnya nanti ada Dewan Pengawas Syariah. Nah, inilah yang selama ini memang mengawasi bagaimana batas-batas syariahnya, dan ini memang sampai batas ini masih Muslim. Tapi kalau sudah jajaran eksekutifnya itu tidak dibatasi. Tapi pengawas syariahnya itu memang tetap harus Muslim. Ya, jadi mana profesionalitas, mana sisi syariah. Jadi selama menyangkut profesionalitas itu tidak melihat diskriminasi agama. Tapi kalau menyangkut nilai-nilai syariahnya itu tentu dari kalangan Muslim, karena tadi batas-batas kesyariahan harus jelas. Ya. Baik. Tapi pernah tidak Rasulullah kemudian mencontohkan hal tersebut begitu, yang misalnya kepala Baitul Mal wa Tamwilnya adalah seorang non Muslim, ternyata dia profesional, atau mungkin kepala pasar Mekah mungkin waktu itu ya, mungkin Pak Kiai. Itu pernah mungkin dicontohkan Rasulullah. Jadi memang perjuangan Rasul kan waktu itu lebih pada dakwah ya, belum sampai pada manajemen yang menyangkut profesional tertentu, sehingga masih belum banyak kasus-kasus yang terjadi menyangkut pembagian profesi. Tetapi Nabi kan memberi aturan adanya jizyah. Jizyah itu kan pajak non Muslim. Jadi yang Muslim kena zakat, yang non Muslim kena jizyah. Kena bayar pajak. Iya, jadi artinya kan Nabi di situ semuanya bertanggung jawab akan kelangsungan negara, kelangsungan kehidupan bersama, sehingga tidak dibatasi yang Muslim dan non Muslim. Semuanya harus terlibat dalam kebersamaan, menanggung kebersamaan kehidupan sosial. Karena bagaimanapun kehidupan bersama butuh topangan dana. Nah, karena komunitas yang hidup di situ tidak hanya Muslim, maka yang non Muslim pun dikenai tarikan yang namanya jizyah. Sehingga yang Muslim kena zakat, yang non Muslim kena jizyah. Adil begitu ya, Pak Kiai ya. Tetap pada intinya semuanya membayar ke negara begitu. Lantas bagaimana kita bisa mengaplikasikan hal itu? Karena ya kita tidak sesoleh itu saya ya. Kalau Pak Kiai mungkin sudah makamnya sudah lebih tinggi. Kalau saya kan ngelihat yang ini sebenarnya alirannya agak sedikit beda begitu. Ini orang non Muslim ini harus nggak boleh ditemenin begitu. Kadang mungkin kadang ada kepikiran hal seperti itu begitu, dan mungkin pendengar-pendengar yang lain juga. Tapi bagaimana kita bisa mengimplementasikan hal itu Pak Kiai? Ya, memang kalau menyangkut agama lain itu sangat sensitif. Sangat sensitif, tidak mudah, dan sering ada konflik di antara kita. Itu nggak bisa dihindari, karena memang setiap agama punya pengakuan yang namanya truth claim gitu. Pengakuan sebagai yang paling benar gitu. Sehingga yang lain salah gitu kan. Kita sebagai Muslim punya truth claim, inna dina indallahil Islam, hanya Islam yang diridhai Allah. Sehingga lalu yang lain sebagai kami yang tidak diridhai. Demikian juga nanti Kristen misalnya punya truth claim. Jadi extra ecclesia nulla salum gitu. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Sehingga lalu yang Islam akan berupaya bagaimana semua orang menjadi Muslim, yang Kristen juga bagaimana semua orang menjadi Kristen, supaya bagi umat Islam supaya menjadi manusia yang diridhai oleh Allah, sehingga memperoleh jaminan surga. Demikian juga yang satunya, bagaimana semuanya menjadi orang yang selamat, supaya bisa selamat di kehidupan akhir nanti. Kalau kemudian kita tidak saling memahami, kan yang terjadi adalah
benturan antar truth claim, benturan antar pengakuan sebagai yang paling benar. Karena semuanya merasa benar. Ya, dan ini kan kemudian bisa aja karena saling truth claim menafikan satu terhadap yang lain. Padahal kan kita di dunia ini, di mana dunia adalah ruang terbuka bagi siapapun. Ya, jadi dunia ini kan ruang terbuka bagi siapapun, baik muslim, non muslim maupun yang lain. Karena di dunia ini siapapun boleh bertempat tinggal. Yang tidak boleh sebenarnya adalah saling memaksakan. Semua diberi ruang untuk berjuang, memperjuangkan ideologinya, memperjuangkan pahamnya, memperjuangkan agamanya. Semua diberi ruang untuk itu. Yang tidak boleh adalah ketika saling memaksakan. Maka yang muslim silahkan kembangkan Islamnya, yang non muslim silahkan kembangkan. Tapi pertama, tidak boleh ada paksaan. Dan yang kedua, semua adalah atas kesadaran diri. Atas kesadaran diri, tidak boleh ada paksaan. Iya, betul. Ya, dan itulah yang Allah jamin, bahwa ketika kamu akan beriman, berimanlah. Ketika kamu akan kafir, kafirlah. Dengan risiko masing-masing. Ya kan, dengan risiko masing-masing. Karena itu tanggungan pribadi. Tanggung jawab pribadi. Silahkan aja. Tapi risiko masing-masing. Dan inilah yang membuat bagaimana kita harus berdewasa, ya, dewasa di tengah-tengah kehidupan yang majemuk, yang plural, dan saling memiliki truth claim. Itu repotnya lagi, truth claim itu tidak bisa dibuktikan secara empiris. Ya. Nah, ini kan. Karena tadi bentuknya hanya pengakuan. Tidak ada bukti empirisnya. Jadi semua mengklaim sebagai paling benar, tapi tidak bisa diempiriskan. Gitu. Jadi kebenaran yang sering ada pada keyakinan, sulit bukti empirisnya. Misalnya beda kan, misalnya kebenaran empiris kan, misalnya snow is white, salju itu putih. Ya mari kita rame-rame melihat bareng-bareng, apakah salju berwarna putih. Oh ternyata secara empiris terbukti bahwa salju adalah warnanya putih. Nah, seperti ini kan mudah, gitu kan, mudah dan objektif, kemudian semuanya bisa memahami. Tapi beda dengan kebenaran agama, gitu kan. Kebenaran agama itu lebih pada truth claim, yang tidak mudah untuk dibuktikan secara empiris. Itulah maka tidak mudah mengatur kehidupan antar beragama. Tapi sekali lagi, Rasulullah Muhammad SAW menjadi uswah hasanah kita dalam hal seperti ini. Tetapi memang ritmenya juga fluktuatif, gitu ya. Kapan Nabi itu bijak, tapi kapan Nabi tegas, gitu kan. Sekali lagi, ketika pertama menyangkut agama, Nabi jelas hitam putihnya. Yang kedua, ketika itu menyangkut kehidupan sosial, Nabi pun tegas batas-batas dalam arti kesepakatan yang ada. Maka Nabi di Madinah membuat yang namanya Piagam Madinah. Iya. Nah, ketika menyangkut kesepakatan sosial seperti ini, maka yang harus dituntut adalah komitmen. Komitmen memenuhi janji, jangan melanggar. Lah, Nabi paling tidak suka kita melanggar perjanjian dengan siapapun. Termasuk dengan non-muslim. Non-muslim. Iya. Dan dalam prakteknya Nabi menjadi manusia paling komitmen.
Nah, walaupun orang lain sering melanggarnya. Nah, ini teladan Nabi yang luar biasa. Bagaimana menjaga komitmen yang sudah menjadi kesepakatan kita dalam kehidupan hubungan berbagai sosial, berbagai kalangan dengan latar belakang yang berbeda. Jadi sekali lagi, kalau jam menyangkut sosial, muamalah, maka yang harus dipegang adalah komitmen, perjanjian, kesepakatan yang sudah disetujui. Ya. Sudah tersambung, ada pendengar kita ini siang ini ada Mbak Ana dari Semarang. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Ana. Siang Pak. Iya. Selamat siang. Silakan Mbak Ana, ada yang mau disampaikan mungkin atau ditanyakan. Iya Pak, mau bertanya. Tadi kan bahas tentang bab muamalah ya. Ini mungkin sering kita temuin di yang kerja di bagian publik gitu Pak. Kan nggak semuanya itu orang Muslim. Kalau misalnya jatuhnya ada umat agama lain dan itu bertepatan dengan hari rayanya atau hari yang berarti buat mereka, itu sebaiknya gimana? Apakah ketika kita mengucapkan selamat kepada mereka itu masuk kepada bab muamalah atau masuk ke dalam bab sudah yang tadi disebutkan lakum dinukum waliyadin? Itu sih Pak, kadang masih sering bingung gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ada lagi Mbak Ana mungkin? Sudah, itu cukup ya. Baik, terima kasih ya Mbak Ana dari Semarang. Nah, Pak Kiai tadi yang disampaikan Mbak Ana ini sering terulang setiap tahun begitu mengenai ucapan. Bagaimana ini Pak? Kalau masuk Desember mesti ramai ya. Iya. Pertama terkait seperti ini, kan tidak ada contoh konkret dari Nabi bagaimana mengucapkan hari besar umat lain. Karena tidak ada yang konkret dari Nabi, maka di kalangan ulama tetap debatable. Tidak ada benar-benar rujukan yang bisa kita pakai. Dan yang mengatakan boleh maupun tidak boleh, semuanya reasoning. Jadi yang ngomong boleh ya reasoning, yang ngomong tidak boleh juga reasoning. Tidak ada dalil yang konkret bagi keduanya. Lalu bagaimana kita ketika pada posisi seperti ini? Maka menurut saya apa yang menjadi ukuran dalam kehidupan Muslim keislaman kita? Maka karena selamanya debatable, kalau mengacu pada Indonesia tentu apa yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Tetapi sekali lagi, namanya fatwa, tidak ada fatwa yang disepakati semua orang. Betul. Tidak ada fatwa yang disepakati semua orang. Maka apa yang saya sampaikan terkait dengannya lah, pertama, ikuti apa yang diputuskan. Yang kedua, sadari bahwa ini adalah keduanya reasoning. Tidak ada yang benar-benar punya dalil yang bisa diterima semua pihak. Dan yang ketiga, pedomannya apa yang diyakini. Ya, pedomannya apa yang diyakini. Karena tadi bentuknya fatwa ya. Fatwa, iya. Fatwa itu kan tidak bisa mengikat. Fatwa hanya petunjuk bagi yang sepakat. Kalau yang tidak sepakat, ya, dan orang yang melanggar fatwa itu tidak kena sanksi. Maka sekali lagi, kalau menyangkut ini adalah amalkan apa yang diyakini. Tetapi ketika mengamalkan yang diyakini terhadap suatu pendapat, tidak boleh untuk menyalahkan yang lain. Tetapi juga tidak boleh disalahkan oleh yang lain. Tidak boleh saling menyalahkan. Yang ada adalah yakini dan amalkan apa yang kita yakini. Kan sekali lagi, tidak ada fatwa yang disepakati semua orang. Dan ini persoalan yang tidak ada contoh konkret dari Nabi. Yang ada semuanya adalah tafsir. Ya, yang ada semuanya adalah tafsir terhadap teks-teks agama yang ada, di mana kita tidak punya tafsir tunggal. Ya,
Jadi agama tidak ada agama yang punya tafsir tunggal. Bahkan tidak ada agama yang punya tafsir resmi. Nah, itu nikmatnya beragama ya. Iya, Kitab iya. suci itu tidak ditafsirkan langsung sama yang menurunkan. Iya. Kita umat Islam punya mushaf resmi. Mushaf resmi Utsmani yang kita pakai tiap malam tadarus selama Ramadan. Mungkin Mas Muhammad sudah selesai 5 kali gitu. Masya Allah. Amin. Itu jelas standarnya. Jumlah suratnya 114, 30 juz, 6.666 ayat. Nah, itu kan angkanya mudah diingat. Walaupun ada yang menyebut 6.616 ayat. Itu teks naskah resminya. Tapi tafsir resminya kan nggak ada. Nggak ada, betul. Nggak ada. Ada tafsir Jalalain, Iya. tafsir Al-Misbah, banyak tafsir. Atau ada At-Tabari. Itu belum yang tadi yang Indonesia. Ada Al-Quran dan terjemahnya Kementerian Agama. Ada tafsir Ibris. Ya. Ada tafsir Al-Azhar. Nah, itu kan satu dengan yang lain kan kadang berbeda. Pertanyaannya, mana yang kita jadikan sebagai tafsir resmi, rujukan resmi kan nggak ada. Nah, makanya ketika kita punya pendapat yang secara teks tidak ada dalam Quran hadis, maka apa yang dipedomani tidak boleh untuk menyalahkan kepada yang lain ketika itu berbeda. Kecuali yang secara teks jelas itu. Misalnya Homer. Ya, semua sepakat Homer itu haram. Begitu sampai rokok, berbeda tafsirnya. Iya, karena tidak ada kata rokok dalam Quran maupun hadis. Ya sama ucapan Natal. Kan tidak ada ucapan Natal baik di Quran maupun hadis. Apa ada larangan maupun yang membolehkan kan nggak ada. Gitu kan. Jadi karena tidak ada secara konkret membolehkan maupun melarang, ya kita selamanya debatable, tidak bisa diseragamkan. Isi kepala manusia itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Pak Kiai tadi sudah cukup panjang kita membahas tauladan yang diberikan Nabi Muhammad dalam kemudian menghargai atau bertoleransi kepada saudara-saudara non muslim begitu ya. Dan di sesi terakhir ini ada beberapa pesan masuk ke WhatsApp redaksi kami ya Pak Kiai, saya bacakan. Ada beberapa juga pertanyaan. Ini dari Pak Ahmad dari Tembalang. Saya punya tetangga non-muslim dan memelihara anjing. Suara gonggongannya sih tidak mengganggu karena hewan ya pasti bersuara. Tapi anjing yang dipelihara itu suka keluar dan kami khawatir sendal kami dijilat dan tidak mengetahuinya. Bagaimana menyikapinya Pak Kiai? Kemudian ada lagi Bu Susi dari Ngalian. Atasan saya seorang non-muslim. Secara peribadatan saya tidak pernah terganggu karena atasan saya sangat baik. Tetapi terkadang kekhawatiran muncul ketika atasan saya memberikan makanan. Karena saya kerap kali melihat update dari atasannya sedang makan makanan non halal. Ini bagaimana menyikapinya Pak Kiai? Dan terakhir ada Pak Toto dari Gunung Pati. Semoga Idul Fitri nanti Muhammadiyah dan NU bisa berbarengan momennya. Biar saya yang Muhammadiyah dan istri yang ikut pemerintah bisa sholat id bareng. Amin, mudah-mudahan. Mungkin ditanggapi terakhir Pak Kiai. Ya, jadi tapi sebelumnya tadi saya lupa pertanyaan yang Mbak Sapa tadi. Ada Bu Susi dari Ngalian tadi yang urusan makanan dari atasan. Yang tadi dulu yang pertama Pak Ahmad dari Tembalang. Bukan yang lesan tadi, yang live. Oh, yang tadi Mbak Ana. Iya, Mbak Ana. Tadi kan lupa yang ada yang belum saya jawab sebagiannya. Jadi ucapan selamat agama lain itu muamalah atau ibadah. Oh iya betul. Ya, sekali lagi terjadi debatable di antara para ulama. Sebagian menggolongkan sebagai muamalah, sebagian menggolongkan sebagai akidah. Itulah maka terjadi dua sikap yang berbeda. Sekali lagi kalau seperti ini, yakini amalkan apa yang diyakini. Berikutnya semua tadi menyangkut sosial ya. Iya betul. Karena sosial maka bagaimana semuanya diatur menurut kelaziman sosial yang ada. Anjing misalnya, ya tentu bagaimana
satu memperingatkan pada yang lain, sehingga jangan sampai kemudian anjing yang kita miliki mengganggu karena mengganggunya ada unsur agama, yakni kesucian. Maka pemilik anjing juga harus tasamuh, toleran, tahu diri bagaimana mengatur anjingnya, jangan sampai mengganggu, karena ini hewan yang tidak sekedar hewan, tapi hewan yang mendaji tataran khusus bagi muslim. Maka harus lebih hati-hati, lebih lebih detail lagi di dalam memelihara hewan tersebut. Yang kedua terkait dengan makanan, ya kita halal makan orang ahli kitab. Ya, jadi kita halal menikmati makanan milik ahli kitab, tetapi tentu bukan pada makanan yang diharamkan. Gitu. Maka ketika kita diberi oleh makanan oleh orang non-muslim, ya dilihat jenis makanannya. Jadi bukan masalah tidak bolehnya saling memberi, tapi lebih pada jenis makanannya. Nah, kalau jenis makanan dari orang muslim pun kita diberi yang haram tetap haram, gitu kan. Jadi di sini bukan masalah boleh dan tidak bolehnya saling memberi makanan, tapi pada jenis makanannya. Kalau jenis makanan ya siapapun kita diberi, kalau memang itu berbackground haram ya tetap haram. Baik. Sudah hampir 1 jam ini Pak Kiai kita berbincang mengenai tauladan Rasulullah terhadap toleransi kepada para saudara non-muslim. Mudah-mudahan umat dan masyarakat pendengar El Sinta bisa mempelajarinya, mengambil hikmahnya ya Pak Kiai. Terima kasih banyak atas kesempatan waktunya siang hari ini Pak Kiai. Sama-sama Mas Muhammad. Baik. Semoga sehat, sukses, amin, dan barokah selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Lancar puasanya juga Pak Kiai sampai selesai. Terima kasih. Baik. Demikian pendengar siaran agama Islam Radio El Sinta Semarang bekerja sama dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, dan saya Muhammad bin Jahidin pamit. Nantikan siaran agama Islam pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program siaran dialog keagamaan di radio kerjasama kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan Radio El Sinta Semarang.